Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi. Baiklah, saya Rizky Amelia dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah materi pembelajaran PAI SMP dengan judul Mengasah Pribadi yang unggul dengan tata krama satu dan malu. Ada kok, ada. Baik, langsung saja mengenai materi yang pertama, yaitu mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama santun dan santun. Baik, di sini ada yang tahu mengenai makna dari tata krama? Sudah mulai ya. Sapri, coba jelaskan. Merujuk pada aturan atau norma perilaku yang mengatur cara seseorang berbicara, berperilaku, dan bersikap. Baik, tata krama di sini merupakan norma-norma pergaulan yang mana berkaitan dengan kebiasaan dalam manusia itu bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan sekitar. Baik, Rasulullah SAW pernah bersabda yang mana artinya Ibnu Sa'd berkata dari Nabi SAW, beliau bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering disebut etika memiliki makna yang sama dengan tata krama, yang mana di sini sebuah norma atau nilai-nilai yang harus kita jalankan terhadap sesama. Baik, tata krama di sini ada yang pertama, yaitu tata krama lisan. Lisan yang mana kita harus bertutur kata sebaik mungkin, jangan sampai kita menyinggung teman kita ataupun keluarga kita. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang baik dan sopan, tidak berkata kasar. Kemudian ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, itu yang dituakan hendaknya kita menjaga pandangan mata dengan cara agak sedikit ditundukkan gitu ya. Yang ketiga yaitu di beberapa daerah itu berlaku sebuah ketentuan, yaitu tidak boleh memposisikan diri lebih tinggi dari lawan bicara kita. Misalkan kita berbicara dengan teman itu kita tidak boleh misalkan kita ada di atas tuh, terus teman kita ada di bawah gitu. Terus memperhatikan dan mengarahkan pandangan mata. Misalkan kita lagi di atas nih, di lantai 2 dengan di balkon, terus kita ngobrol nih sama teman kita yang ada di bawah tuh, yang di lantai 1 misalkan di taman. Nanti kita cobain ya, tapi ya. Baik, yang kedua yaitu tata krama berkomunikasi di media sosial, yang mana sama halnya ketika berkomunikasi di dunia nyata, di dunia sosial media kita harus mengutarakan kata-kata yang baik ya. Jangan sampai kita menyinggung teman kita di media sosial. Zaman sekarang kan seperti itu ya, hanya kita membuat status itu hanya ditujukan kepada orang yang kita sayangi. Itu biasanya Nur Sapri sendiri. Kemudian tata krama dalam bersikap. Ini tata krama dalam bersikap ya, karena untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan beberapa contoh bahasa tubuh yang perlu diperhatikan ketika berbicara atau berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama, itu jangan silakan kaki dan tangan. Jangan seperti ini ya, nggak boleh kalau kita ngobrol sama orang kalau kayak gini kayak diajak lagu. Nah, yang kedua, lakukan kontak mata dalam tempo yang singkat. Jangan kayak kita memandang, kenapa saya gitu.
Nah, kemudian yang kedua yaitu ada materi santun. Yang ini ya. Ada yang sudah tahu apa itu santun? Coba Siti. Apa itu santun? Berkata yang baik. Jadi santun di sini merupakan berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Apalagi kita bagi seorang perempuan ya, seorang wanita itu harus bertutur kata santun yang baik dan lemah lembut, baik itu kepada orang yang lebih tua, kepada anak-anak yang lebih kecil, untuk kita sayangi gitu ya. Kemudian tingkah laku harus akan menjaga perasaan orang lain. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa santun itu mencakup dua hal ya, yaitu santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Allah Subhanahu wa taala mencintai sikap santun sebagaimana tertuang dalam hadis yang artinya dari Abu Abbas bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda kepada Al-Ashri, sesungguhnya dalam dirimu itu terdapat dua sikap yang dicintai Allah, yaitu yang pertama sikap santun dan sikap malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, sopan santun menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Kita akan dihargai dan dihormati jika kita juga memiliki sikap santun terhadap sesama. Gitu. Pergaulan sesama pelajar di sekolah, sesama teman, kemudian seorang anak wajib menghormati orang tua dan menyayangi kita itu wajib menyayangi anak kecil, dan anak kecil wajib menghormati orang yang lebih tua. Banyak ya manfaat yang diperoleh dari kita bersikap santun. Yang pertama yaitu mudah diterima orang lain. Misalkan jika kita sopan dan santun dimanapun kita berada, walaupun kita belum kenal, insya Allah kita mudah diterima orang-orang lain. Yang kedua yaitu menunjang untuk kesuksesan. Banyak pengusaha sukses itu ditunjang oleh sikap santun yang ia miliki. Karena beliau itu banyak disegani oleh banyak orang ya, bukan kalau misalkan orang yang sombong, kemudian dia tidak punya sopan santun, itu kita pun yang menjadi bawahan itu segan untuk memilih dia menjadi misalkan atasan kita gitu. Kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mencintai hambanya yang memiliki sikap santun. Rasulullah SAW juga demikian. Bahkan beliau juga memiliki sikap yang lemah lembut dan santun yang luar biasa. Jadi untuk kita semua itu diharapkan memiliki sikap yang santun dan lemah lembut terhadap sesama. Kemudian yang terakhir yaitu materi mengenai malu. Apa itu malu? Ada yang tahu? Apa malu? Dari dasar itu menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela dan hina. Oke, baiklah, benar ya. Jadi malu ini merupakan sebuah perlakuan untuk menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela dan hina. Nah, sifat malu ini terkadang merupakan sifat bawaan juga, dan juga bisa merupakan hasil latihan. Misalkan ada orang itu ketika mereka disuruh maju, disuruh perkenalan, itu memiliki sikap malu gitu ya, malu untuk berbicara di depan gitu. Kemudian untuk menumbuhkan rasa malu perlu usaha, niat, ilmu serta pembiasaan. Ada juga orang yang memiliki sifat lawan katanya malu apa? Pemalu. Pede. Apa? Pede. Nggak malu. Ya kayak gimana ya, terlalu percaya diri gitu. Terlalu percaya diri itu juga malah tidak bagus ya, kayak sombong, menyombongkan dirinya sendiri kayak aku bisa loh itu tanpa kamu gitu kan. Maksudnya tanpa bantuan teman gitu kan. Kemudian seorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan. Nah,
cukup. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, iman adalah pokoknya dan cabangnya itu ada 70 lebih, dan malu itu merupakan salah satu cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menegaskan bahwasanya malu ini merupakan salah satu cabang dari iman, yang mana seseorang malu untuk mencuri jika ia beriman, malu untuk mencuri, malu untuk memakai barang orang tanpa izin, malu untuk berkata kotor, misalkan malu berdusta jika ia beriman. Jika ia beriman. Kalau misalkan dia tidak beriman, ya sudah misalkan dia. Tapi itu juga termasuk dalam tata krama ya, tata krama dan juga santun tadi. Nah, jika sifat malu berkurang dan mulai luntur, pertahankan diri dalam menghadapi godaan nafsu mulai menipis. Nah, malu ini merupakan salah satu benteng pertahanan yang kuat seseorang dalam menghindari perbuatan maksiat. Yang mana malu juga merupakan faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Baik, selama rasa malu itu masih terpelihara dalam diri kita masing-masing, seseorang itu akan hidup dalam kebaikannya. Dia akan memiliki kekuatan dan berbuat baik selama dalam hidupnya. Sebaliknya, apabila seseorang tidak lagi memiliki rasa malu, ia akan hidup dalam keburukan. Begitu hilang rasa malunya, hilang pula kepribadiannya sebagai orang muslim. Ia akan terbiasa berbuat dosa, misalkan baik bersembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jika seorang pria maupun wanita tidak punya rasa malu, maka ia akan mengumbar auratnya secara terang-terangan. Jika seorang pejabat tidak mempunyai rasa malu, maka dia juga akan korupsi ya, mengambil hak milik orang lain. Gitu. Jika seorang pelajar juga tidak memiliki rasa malu, ia dengan mudahnya misalkan berkata kotor, mencontek, mengolok teman sendiri atau melakukan bullying. Sungguh dengan tidak adanya rasa malu, maka bencana moral dan kerusakan akhlak itu akan merajalela terhadap dirinya sendiri. Baik, dari 3 materi ini, tata krama, santun, dan juga malu, saya harap itu tertanam dalam diri kalian masing-masing. Amin.